warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, adik-adik kelas 8. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai teks persuasi. Namun sebelum masuk ke pembelajaran atau video pembelajaran, kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Penonton sekalian, kita sebagai manusia harus tetap bersyukur dan semangat dalam menjalani hari-hari kita. Walaupun kita di dalam keterbatasan seperti ini, yaitu di dalam pandemi, namun kita harus tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Layaknya kita belajar. Nah, untuk adik-adik sekalian yang sedang menonton video ini, saya harap kalian akan tetap semangat dan cita-cita kalian dapat terwujud di kemudian hari. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam materi kita, yaitu mengenai teks persuasi. Nah, di antara kalian mungkin masih asing dengan istilah atau yang disebut dengan teks persuasi. Padahal di kehidupan sehari-hari kita seringkali menggunakan persuasi. Nah, apakah kalian tahu apa itu persuasi? Nah, ada yang tahu ya, dan ada yang belum tahu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas semuanya mengenai teks persuasi. Dalam kehidupan sehari-hari, teks persuasi ini sangatlah berguna. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan persuasi untuk menyuruh, untuk membujuk, ataupun mengajak orang yang akan kita ajak, akan kita suruh, dan akan kita bujuk. Nah, dari hal tersebut kita dapat menarik pengertian dari teks persuasi, yaitu yang dimaksud dengan teks persuasi adalah sebuah teks yang memuat bacaan yang bersifat membujuk, mengajak, hingga menyuruh pembaca untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang diinginkan oleh si penulis. Nah, dengan kata lain, teks persuasi ini berusaha menyampaikan maksud kepada pembaca terhadap suatu gagasan penulis atau pendapat ataupun pandangan tertentu agar si pembaca dapat melakukan dan menerima suatu gagasan tersebut. Nah, dari sini paham ya yang dimaksud dengan teks persuasi, yaitu kata kuncinya adalah teks persuasi digunakan untuk membujuk, menyuruh, dan mengajak. Dan teks persuasi ini disusun untuk mengimbau sesuatu kepada pembaca yang dianggap penting oleh si penulis. Seperti itu ya adik-adik sekalian. Setelah kita mengetahui apa itu teks persuasif, selanjutnya kita akan mengenal ciri teks persuasif. Nah, cirinya di sini ada 3, yaitu yang pertama memuat bujukan atau ajakan, imbauan, dan pengaruh. Contohnya, yaitu yang pertama ada frasa pesan sekarang. Nah, itu berupa bujukan untuk kita agar memesan. Lalu, agar kita makin tertarik, makin terpengaruh dan terbujuk, ditambahkanlah prosesnya cepat. Nah, itu kita akan mudah terpengaruh untuk memesan. Lalu yang kedua, yaitu terdapat fakta yang dituliskan dalam teks. Contohnya dalam teks persuasif iklan seperti itu, dicantumkan alamat, nomor HP yang dapat dihubungi, lalu ada harganya, dan lain-lain. Lalu ciri yang ketiga, yaitu tidak menimbulkan konflik. Jadi dalam teks persuasif hanya memuat
pro saja atau kontra saja. Di dalam teks persuasif ini tidak memuat pro dan kontra, jadi hanya memuat salah satu. Nah, itu tadi merupakan ciri dari teks persuasif. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bentuk teks persuasif. Nah, bentuknya di sini ada 3. Yang pertama yaitu bentuk pidato. Contohnya, propaganda, lalu kampanye lisan, dan penjual jamu di tempat-tempat terbuka, seperti itu. Lalu yang kedua, adanya bentuk tulisan. Nah, contohnya yaitu pada iklan, lalu ada di brosur ataupun selebaran ya, pamflet seperti itu merupakan persuasif. Nah, lalu yang ketiga yaitu bentuk elektronik. Nah, persuasif ini dapat juga kita jumpai dalam bentuk elektronik, yaitu yang pertama contohnya iklan di TV. Iklan di TV kebanyakan dapat mengajak kita untuk membeli produk atau menggunakan jasa. Lalu selanjutnya yaitu di bioskop maupun di internet ya, yang sering kita pakai. Sampai di sini paham ya mengenai bentuk teks persuasif. Nah, kita akan beranjak ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai jenis teks persuasif. Persuasif yang pertama yaitu persuasi politik. Nah, teks persuasi politik biasanya digunakan baik di bidang politik maupun di bidang kenegaraan. Nah, penggunaan teks persuasi politik ini digunakan untuk membantu tujuan politik mereka dan juga untuk membantu negara kita, seperti itu. Nah, berikut ini akan disajikan contoh dari teks persuasi politik. Selanjutnya, yang kedua yaitu persuasi pendidikan. Nah, persuasi pendidikan ini kebanyakan digunakan oleh mereka yang berada di bidang pendidikan ataupun yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Nah, tujuannya menggunakan persuasi pendidikan ini adalah untuk mencapai tujuan di bidang pendidikan tersebut. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai teks persuasi pendidikan, berikut ini akan disajikan contoh persuasi pendidikan. Selanjutnya, jenis teks persuasi yang ketiga yaitu persuasif advertensi. Persuasi advertensi atau iklan biasa digunakan dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa kepada konsumen dan pasar. Nah, teks persuasi iklan ini diharapkan mampu mempengaruhi konsumen untuk membeli barang yang ditawarkan. Nah, jika terjadi sebaliknya, yaitu apabila teks persuasi tidak mampu mempengaruhi konsumen, maka teks persuasi dianggap kurang baik. Dalam teks persuasi advertensi atau iklan biasanya memuat kalimat efektif dan disusun secara singkat, seperti itu. Nah, berikut ini akan disajikan contoh dari teks advertensi atau teks persuasi advertensi agar kalian makin paham mengenai teks persuasif. Jenis teks persuasif yang terakhir yaitu teks persuasif propaganda. Objek yang disampaikan dalam teks persuasif propaganda yaitu informasi. Karena dalam teks persuasi propaganda di sini tujuannya tidak hanya sampai penyebaran informasi saja, namun tujuannya lebih ke mempengaruhi pembaca agar secara sadar mau melakukan sesuatu. Seperti itu. Paham ya sampai di sini? Nah, berikut ini akan disajikan contoh dari
teks persuasi propaganda agar kalian makin paham dan mantap mengenai teks persuasi. Masih semangat ya semuanya? Nah, kita sudah mempelajari mengenai apa itu teks persuasif, bentuk-bentuk teks persuasif, hingga jenis teks persuasif. Nah, sekarang kita akan lebih dalam mempelajari teks persuasif, yaitu mengenai mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Nah, yang pertama yaitu saran. Saran merupakan sebuah hal berupa usaha usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal. Nah, suatu hal di sini bisa berupa permasalahan maupun situasi yang sedang membutuhkan pendapat ataupun masukan untuk melakukan suatu hal seperti itu. Lalu yang kedua yaitu adanya ajakan. Nah, ajakan ini hal yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang yang diajak berbicara untuk bersama-sama melakukan suatu hal yang ia butuhkan. Seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu arahan. Nah, arahan di sini berupa suatu perintah untuk menunjuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, seseorang ini diarahkan untuk melakukan sesuatu seperti itu ya. Lalu yang terakhir yaitu adanya pertimbangan. Nah, pertimbangan di sini adalah seleksi dari sebuah pemikiran untuk memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, itulah tadi mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Nah, materi yang terakhir yaitu kita akan mempelajari cara menyimpulkan permasalahan aktual pada teks persuasif. Nah, di sini ada 4 langkah yang harus kita tempuh. Yang pertama yaitu membaca keseluruhan isi teks persuasif. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi fakta-fakta dan bagian penting lainnya yang ada di dalam teks. Nah, lalu yang ketiga yaitu menganalisis dan mengomentari data yang telah diidentifikasi. Nah, langkah yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan dari isi teks persuasif secara jelas dan ringkas. Nah, adik-adik sekalian, itulah tadi materi kita mengenai teks persuasif. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai teks persuasif, berikut akan saya sajikan sebuah contoh. Nah, kalian bisa memulai langkah-langkah dari menyimpulkan permasalahan aktual dari teks persuasif. Nah, kalian coba terapkan langkah-langkah dan hal apa saja yang diidentifikasi dalam teks persuasif. Sekian video mengenai teks persuasif kali ini. Saya Meta Rahmawati mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum.